ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-10 daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini memberikan kesadaran bagi kita semua untuk hidup kita lebih baik. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mengangkat sebuah tema menikmati setiap episode dalam kehidupan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha, la tabdila li khalqillah." Artinya bahwa maka hadapkanlah wajahmu, kata Allah, dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah di atas fitrahnya Allah yang menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rum ayat 30. Kalau kita kenal seorang sosok yang bernama Rumi, seorang filosof atau seorang sufi dengan karyanya yang sekarang ini masih banyak dibaca orang. Beliau mengatakan bahwa hati yang mendapatkan bimbingan itu adalah hati yang mensucikan dirinya secara sensualitas. Hati yang bersih. Pembersih hati bening ini adalah cermin untuk dirinya sendiri, dan bagi mereka yang ingin menatap wajah Allah atau wajah Tuhannya, hatinya harus bersih terlebih dahulu. Di dalam syairnya, Rumi juga mengatakan, jika hati disembuhkan dan sensualitasnya dibersihkan, maka Tuhan yang Maha Pengasih bersemayam di atas singgasana. Kemudian hati terbimbing sebab ia bersama Tuhan. Luar biasa syair ini. Seorang sahabat pernah bilang atau bercerita kepada saya, ada cerita seekor elang yang luar biasa. Di suatu pagi ada seorang anak petani, dia berjalan di persawahannya. Kemudian dia menemukan sebutir telur yang agak besar daripada telur biasanya. Dia ambil telur itu, kemudian dia bawa ke rumah, dia letakkan bersama telur-telur ayam yang saat itu tengah dierami oleh ayam induknya. Dan singkat cerita, telur-telur ayam itu kemudian menetas dan keluarlah anak-anak ayam satu persatu. Tapi di dalam sebuah cangkang telur yang satu tadi, keluarlah seekor binatang, ya, mirip seperti ayam, tapi agak besar. Keluarlah seekor elang pada saat itu, karena dia menemukan tadi adalah telurnya elang. Kemudian elang tadi setelah dia setiap hari dia bersama dengan anak-anak ayam yang lainnya, dia setiap hari bergaul, makan bersama. Bagaimana ayam mencari makan, begitu juga elang mencari makan. Meskipun dengan paruhnya dan kukunya yang tajam, dia mematok makanan itu yang dia lakukan juga. Pada satu hari, di satu pagi yang cerah, kemudian ayam ini bersama induknya dibawa oleh induknya ke sebuah tempat mencari makan. Kemudian tidak beberapa lama, terbanglah seekor elang di atas dengan kepakan sayapnya yang luar biasa. Dia menukik, kemudian naik lagi. Kemudian anak-anak ayam tadi pada lari semua. Tapi si anak yang satu ini, sang elang yang kecil ini, dia terpukau melihat kepakan sayap itu. Dia intip, kemudian dia tidak sabar bertanya kepada ibunya atau induk si ayam itu, "Bu, binatang apa itu? Burung apa itu yang terbang di atas? Begitu indahnya, begitu luar biasanya." Kemudian sang ibu mengatakan, "Oh, kamu tidak bisa terbang seperti itu. Kamu kan ayam. Sudahlah, kita pergi dari sini. Nanti kamu akan dimangsa oleh elang itu." Kemudian sang ibu membawa anak itu, sang elang tadi, dan kemudian elang tadi dia mengintip di semak-semak. Dia lihat
elang tadi terbang begitu indahnya. Kemudian dia bercerita, andai saya bisa seperti elang itu terbang tinggi, luar biasa, sangat bahagia sekali. Nah, padahal dia sebenarnya elang, bukan ayam. Dia bisa juga terbang seperti itu. Tapi karena sudah terbiasa dalam kehidupan sehari-hari bersama ayam, maka dia akan tidak bisa terbang. Kalau Anda ingin terbang seperti elang, maka janganlah berteman dengan kalkun-kalkun. Anda tidak akan bisa terbang. Dari cerita itu bahwa dia lupa jati diri sebenarnya. Siapa dia sebenarnya, dan dari mana dia datangnya, dan kemana dia akan pergi. Apa tujuan hidupnya. Seelang itu tidak mengerti. Dan konon ceritanya, elang itu pun mati bersama anak-anak ayam itu. Nah, dari syair dan cerita Rumi di atas, mengajak kepada kita untuk bertafakur, berpikir. Afala tatafakkarun.